Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barizal Wahis. Saya kelas 2E dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 220 150 60 79. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang beberapa soal dari mata kuliah filsafat komunikasi. Oke, penjelasan pertama adalah ruang yaitu ontologi. Nah, ontologi sendiri itu adalah ruang lingkup yang ditentukan jelas dan konten dan subjeknya tuh sesuai dengan ruang lingkup tersebut. Nah, secara menyeluruh itu ruang lingkup ontologi itu menjelaskan suatu objek telaah ontologi. Nah, objek telaahnya itu apa sih? Objek telaah ontologi itu, nah, yaitu sesuatu yang ada namun tidak terikat pada suatu kewujudan tertentu. Nah, sehingga ontologi itu kemudian hadir dan berusaha mencari inti yang termuat pada objek yang kita telaah. Nah, dengan ontologi juga memiliki beberapa kaitan beberapa kaitan objek yang kita pelajari, yaitu bentuk hakikinya dan hubungannya dengan daya pikir. Nah, epistemologi yaitu menjelaskan bagaimana pengetahuan yang diperoleh, kemudian bagaimana kita mengetahui dan dapat membedakan dari yang lain. Nah, sedangkan aksioma itu membahas keunggulannya, kemudian pengetahuannya, klasifikasi, kemudian habis itu tujuan dan perkembangan. Nah, kemudian dengan mempelajari ontologi ini, ontologi juga berfokus membahas masalah yang terkait dengan objek yang kita pelajari, yaitu bentuk eksistensinya, kemudian fakultas secara kita berpikir ya. Nah, bentuk ontologi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah ontologi materialisme, yaitu sudut pandang ontologis yang berpendapat satu-satunya substansi yang ada di dalam alam semesta. Kemudian materi itu dibentuk atau materi yang bergerak. Kemudian ada ontologi idealisme, yaitu ontologi yang berpikir dengan secara realitas, dasar pemikiran dengan kesadaran. Nah, menurut pandangan ini, dunia fisik adalah produk dari berpikir atau kesadaran yang ada. Beberapa bentuk idealisme termasuk idealisme subjektif, yaitu yang berpendapat bahwa suatu realitas ada dalam suatu pemikiran setiap individu. Nah, kemudian ada juga idealisme yang bertujuan kepada suatu objek, yaitu yang dimana bahwa realitas yang ada di dalam pemikiran kita, realitas yang ada dalam pikiran alam semesta atau Tuhan. Nah, sebagai gambarannya, contohnya itu di sini saya akan menyampaikan contohnya. Seseorang yang berubah fisik menjadi kurus ke gendut, tetapi dirinya tuh malah berubah seperti sikap atau cara berbicaranya yang akan membuat kita lebih mengenal dirinya, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang
epistemologi. Nah, dari cabang-cabang filsafat, epistemologi ini termasuk yang berurusan tentang hakikat ruang lingkup pengetahuan, dasar-dasar serta tanggung jawab atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Nah, etimologi juga menentukan cabang filsafat yang berurusan dengan sifat, asal dan karakteristik dan jenis suatu pengetahuan. Nah, singkatnya tuh penjelasannya tuh seperti ini. Epistemologi adalah sesuatu yang berkaitan dengan sebuah proses dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan seperti sumber, struktur, jenis metode, dan nilai-nilai pengetahuan. Nah, bukan hanya di penjelasan epistemologi juga, bukan hanya di penjelasan epistemologi. Nah, epistemologi juga memiliki beberapa bentuk nih. Nah, yang pertama itu ada empirisme, realisme, dan realisme dan empirisme. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu empirisme. Suatu pendapat bahwa pengetahuan berasal dari suatu pengalaman dan pengamatan dengan panca indera duniawi kita. Nah, dalam pandangan tersebut kita mengumpulkan melalui data, pengamatan dunia secara nyata itu bagaimana pengalaman tersebut, dan untuk membangun sebuah pengetahuan. Kemudian realisme. Nah, realisme itu menekankan suatu pengetahuan yang mencerminkan realitas yang ada di luar pikiran kita gitu, luar pikiran manusia. Menurut pandangan si realisme ini, yaitu suatu objek fenomena dunia nyata yang memiliki eksistensi secara independen yang dapat dipahami melalui observasi dan pemahaman objektifnya. Nah, kemudian nih contohnya itu kayak kursi nih. Apa ya, kursi itu kita tahu itu kursi ada tuh dari mana gitu, dan kita tuh mengetahui kalau itu kursi itu yaitu kursi, benar-benar kursi gitu, itu kita kayak nggak tahu gitu loh. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah suatu cabang filter yang mempelajari sebuah teori-teori penilaian. Nah, aksiologi juga memiliki bentuk, yaitu etika, terapan, estetika, aksiologi agama, dan etika normatif. Nah, apa sih etika? Etika terapan itu adalah suatu etika yang dibangun aksiomatik yang berfokus pada penerapan nilai-nilai etika dan konteks secara praktis. Kemudian estetika nih. Estetika adalah cabang dari aksioma studi tentang keindahan dan seni. Kemudian aksiologi agama. Aksiologi agama itu mempertimbangkan suatu nilai dan etika dengan sistem dan praktek kepercayaan agama. Kemudian ada juga etika normatif, yaitu suatu cabang aksioma yang berupa menerapkan standar dan prinsip etika mengatur perilaku manusia secara normatif, dapat mencakup berbagai pendekatan seperti etika kontekstual. Nah, kemudian nomor 2, apa sih yang disebut paradigma dan perspektif? Nah, di sini saya akan menjelaskan perspektif. Perspektif adalah bagaimana sudut pandang manusia
itu berbeda-beda. Kayak cara berpikir manusia itu tentang sesuatu itu kayak si A mikir kalau mobil itu mesti harus di darat gitu. Tapi ada juga mobil itu yang yang bisa melintasi air, yaitu mobil amfibi menurut keyakinan dari sudut pandang setiap individu. Nah, kemudian apa sih paradigma? Nah, paradigma itu adalah suatu keyakinan urutan ilmu yang kita dapat dari pola pikir kita. Dengan keyakinan di dalam dasar diri kita, yaitu dengan adanya landasan dan berpikir secara filsafat. Nah, kemudian bukan hanya istilah-istilahnya. Nah, perbedaan antara paradigma dan perspektif adalah suatu pandangan dari diri kita itu, di mana pandangan tersebut yang dapat diterima digunakan sebagai pembatas diri. Nah, kemudian perspektif adalah pandangan terhadap suatu fenomena yang memiliki seseorang dalam kaitannya dengan apa yang dilihatnya gitu. Kemudian paradigma dan perspektif penting dalam mempelajari para fenomena-fenomena yang ada di sekitaran kita sebagai kerangka pemahaman dan metode yang digunakan sebagai metode penelitian. Kemudian paradigma dan perspektif dapat mempengaruhi cara untuk mendekati penelitian dan mempunyai metode untuk mengaji sebuah penelitian. Kemudian ada nih contohnya dari paradigma dan perspektif. Yang pertama, apa sih contohnya paradigma? Nah, ketika ada seseorang yang melanggar sebuah undang-undang dan orang tersebut diberikan hukuman apa yang telah dilanggar, ya itu emang sewajarnya dan dia hak untuk menerima akan hal itu. Kemudian contoh perspektif nih. Ketika ketika individu melihat sebuah gambar, tetapi kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa apa yang hanya dilihatnya saja. Dan pastinya ketika misalnya ada orang yang lihat gambar baju itu gambarnya misalnya gajah, kalau dari jauh kayak itu nggak kelihatan gajah menurut si B, tapi kalau menurut A enggak ini gajah gitu, tetap bakal kekeh dengan perspektifnya si orang, setiap individu masing-masing. Kemudian di nomor 3 di sini saya akan menjelaskan apa sih asumsi dari paradigma positif objektivitas. Kemudian apa sih penalaran asumsi dasar dari positif realis objektivitas itu. Nah, penalarannya itu harus secara logis, kemudian penekanan pada fakta sebuah empiris, kemudian nilai-nilai netralitis, kemudian habis itu kausalitas. Jadi kayak asumsi dasarnya ini dari positif realisme itu adalah secara objektif terbatas. Kemudian empiris adalah suatu penelitian nilai-nilai metode ilmiah secara otoritas. Kemudian perbedaan dari mereka berdua itu cara pendekatan kepada suatu objek, pandangan dan kesalahan. Kemudian ada beberapa contoh positif, yaitu ketika misalnya contohnya tuh ketika melakukan sebuah observasi kepada perilaku kita dengan melalui faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya, seperti adanya motivasi dan lingkungan. Contohnya secara gambarannya yang supaya dimudah pahami oleh semua orang itu kayak kita nih
main di misalnya di Lombok. Ketika kita misalnya mengunjungi suatu kota yang pada dasarnya kota tersebut misalnya memiliki bahasa yang secara lemah lembut, kemudian berkata tutur katanya itu secara sopan. Ketika main ke suatu daerah, misalnya salah satu di kota Lombok atau di perkampungan daerah Lombok, dia memakai nada yang terlalu tinggi padahal itu menurut mereka itu sudah hal yang lumrah, ya ya kita harus memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian dari contoh positif adalah adanya suatu pengajaran atau pendidikan akan berjalan dengan baik dan akan memberikan dampak yang bermanfaat adanya peran sebagai guru dan keluarga. Kemudian nomor 4 di sini tuh ada beberapa asumsi dari suatu paradigma konstruktivisme dengan konstruktivisme realitas, yaitu suatu yang mudah dipahami, dikonstruksi sedemikian rupa. Realitas yang sama dapat ditanggapi, kemudian ditafsirkan nih dan dikonstruksi dengan cara yang berbeda oleh setiap individu. Nah, asumsi dasar kritisnya tuh apa sih? Nah, menekankan sebuah nilai-nilai, norma-norma, refleksi kritis terhadap masyarakat dan budaya dengan menerapkan wawasan yang secara humoria, ilmu-ilmu sosial. Nah, di sini juga kayak saya akan menjelaskan tuh kayak perbedaannya apa sih gitu. Nah, perbedaannya tuh teori konstruktivis itu adalah kita memandang suatu kondisi atau keadaan yang terjadi di lingkungan internasional sebagai hasil dari struktur sosial yang berasal dari interaksi para aktor di dalamnya. Terus kemudian teori kritis menambahkan unsur kelembagaan selain materi dan gagasan untuk memahami kondisi internasional. Kemudian di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu ketika seorang ayah mendapatkan suatu kabar dari teman-teman ayahnya, teman-teman bapak-bapak sekitarnya gitu, kayak informasi yang baru dapat kayak si Raffi Ahmad baru beli mobil baru ya gitu. Nah, informasi tersebut tuh belum benar, baru banget gitu. Tapi kayak belum tahu tuh Raffi Ahmad beli mobilnya dari mana, segala macam. Buktinya tuh kayak gak jelas, siapa tahu dia mobilnya minjem kah, apa-apakah gitu. Kemudian di sini juga saya akan memberikan contoh paradigma positif. Nah, ketika kita sedang berada di dalam kelas, kita ingin mencari tahu nih apa yang kita belum tahu dalam sebuah mata kuliah tersebut, maka kita akan mencari informasinya lebih dalam lagi dan lagi untuk mendapatkan suatu kebenaran dengan mencari informasinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir tuh saya menganalisis suatu video. Jadinya ada seorang anak kecil yang dibully di sekolah pendidik, di salah satu sekolah yang berada di Indonesia, yaitu dengan dia penampilan culun seperti itu sampai dia dikencingin oleh teman-temannya, dilempari teman-temannya. Nah,
sampai pada akhirnya si orang tersebut merasa down dan hampir ingin bunuh diri. Jadinya dia tidak tahu tuh kalau alasannya si anak tersebut kenapa dibully. Nah, ternyata dia memiliki kekurangan dalam segi cara menangkap suatu hal di hadapan teman-temannya. Kemudian ya anak tersebut ya meninggal dan gantung diri gitu. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita ingin berkomentar ya pada suatu video atau suatu tanggapan yang ada di depan mata kita, kita tuh harus nggak semuanya orang bisa dikatain seperti itu, nggak semuanya orang mendapatkan hak tersebut. Kayak kita nggak akan tahu mental orang tuh nyampe mana gitu. Jadinya sangat berpengaruh banget, yang bisa diambil tuh sangat berpengaruh kepada mental psikisnya gitu. Nah, contoh tersebut itu dari contoh paradigma yang bisa kita ambil dari paradigma positivisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.